Haleluya, luar biasa. Tema kita hari ini adalah antikristus. Share yang banyak saudara ya, ke teman-temanmu, share yang banyak. Temanya adalah antikristus. Ya, ini sangat spesial. Hari ini ayat baca dari Wahyu 12, Daniel 12 dan Wahyu 13 ya. Ya, hari ini saya akan mengasihkan pengajaran yang sudah lama saya belum sampaikan kan, tapi hari ini akan saya bukakan saudara ya. Ini belum pernah saya kasih kepada kalian di kelas-kelas manapun. Perhatian. Ya. Kitab Daniel dan Wahyu, nubuatan akhir zaman yang masih terbuka dan digenapi di abad ini, abad 21. Kemungkinan kalau Anda masih usia 50 tahun, di bawah 50 tahun, mestinya Anda akan mengalami, termasuk saya, kemungkinan ya, kemungkinan. Karena nanti mas saya sampai 120 tahun dari tahun 2045 maksimum ya, 120 tahun dari tahun 1945 maksudnya ya. Jadi 2068 berarti 40 tahun lagi ya. 40 tahun lagi saya umur 90 tahun saudara, maksimum ya, maksimum. Nah, Daniel ya dan Wahyu ini paralel dia jalannya. Bahkan satu lagi Yehezkiel ya. Namun Daniel ini yang paling sering dikutip oleh Tuhan Yesus dan Wahyu. Dalam Daniel itu ada nubuatan tentang kerajaan-kerajaan dunia, kedatangan Mesias, 70 minggu Daniel, kebangkitan orang mati akhir zaman. Dalam Wahyu ada kesaksian Yesus Kristus, peristiwa akhir zaman, antikristus, tanda akhir zaman, penghakiman terakhir, langit baru, bumi yang baru. Kita nggak akan bahas itu. Tapi ya yang akan saya ini ya, ini ya, kita satu-satu kita bahas. Dalam Daniel 12 ayat 2, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu akan bangun. Sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini adalah Wahyu 20, saudara ya. Kebangkitan yang pertama, orang-orang akan dibangkitkan ya, bukan rapture tapi di situ. Dalam alam roh itu, dengan menggunakan tubuh kebangkitan, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, dia kan menggunakan tubuh kebangkitan, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, bukan rapture terbang ke angkasa, bukan saudara, tapi ada Shekinah glory, awan. Tuhan Yesus itu datang dalam Shekinah glory, awan kemuliaan, bukan kayak Sunggokong, ya, seekor kera, ya, di atas kera sakti, menggunakan awan sakti dan segala macam, kayak Kuan Im, enggak saudara ya. Itu adalah mitologi pagan. Kalau Anda tanya kera sakti yang pakai awan, Kuan Im pakai awan, lalu Yesusnya datang dalam pakai awan itu, nah itu mitologi pagan. Ya. Ini lagi cerita kebangkitan orang mati ya, saudara ya. Ini sudah Anda tahu. Tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Semakin orang membaca firman Tuhan, ya, dari mana ya sains itu berkembang? Apa baca Al-Quran? Enggak, saudara. Sains berkembang karena orang-orang liberal, dia membuktikan, dia maksa. Benar enggak yang tertulis di Alkitab? Digali seluruh peradaban masa kuno. Digali semuanya dan mereka menemukan sejarah. Ketika mereka belajar sejarah, maka mereka bisa memetakan masa depan. Ketika mereka membaca sejarah, punya pola sejarah yang digali gara-gara mereka meragukan Alkitab, mereka justru menemukan kebenaran dalam Alkitab. Ya, Museum Insel Berlin itu adalah saksi sejarah, kebenaran, semua kisah di dalam Alkitab orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama orang Kristen. Ya, dengan mereka mengetahui pola sejarah di masa lalu, mereka bisa memetakan pola yang akan terjadi di masa depan. Bahkan kita bisa mengenal nanti portal waktu. Ya, Anda akan mengerti portal waktu atau mesin waktu itu di dalam masa-masa kita. Ya, Anda akan belajar, Anda akan tiba-tiba mendengar berita tentang mesin waktu. Ya, Yesus, Musa, Elia itu adalah penjelajah waktu.
Ya, mereka adalah penjelajah waktu, saudara ya. Time traveler. Nah, kenapa itu bisa bertambah pengetahuannya? Karena tadi mereka mengetahui sejarah akhirnya. Selama itu termeteraikan karena belum ada teknologi. Ya, dari zamannya Yesus sampai dengan abad pencerahan. Belum bisa diapa-apain Alkitab itu. Baru tahun 1600, 1800-an itu digali semua dan disitulah pengetahuan makin bertambah dengan pesat sekali. Ada yang memuliakan Tuhan, ada yang menghina Tuhan. Ya, lihat ya. Nah, ini nanti ya, nanti. Lihat. Anda lihat semua platform AI, search engine, analisa sintesa dalam bentuk robot. Anda tanya ya ke ChatGPT. Misalnya Anda bisa tanya ke ChatGPT, ya. Anda tanya apa saja, ya kan? Bahkan Anda bisa tanya nasib Anda, ya. Bagaimanakah nasib Anda di dalam tahun 2026 ini? Oh bisa loh, Anda bisa tanya. Udah kayak apa namanya? Dukun, paranormal ya. Ya, saya tunjukkan ya. Ngeri ya saudara ya. Nih saya tunjukkan ya. Sio Macan 1974. Nasib tahun 2026. Ini contoh nih ya saudara ya. Tahun 2006, 2020, wah segala macam saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Anda nggak usah ikut kelas profetik. Nanya ChatGPT. Tapi kalah ChatGPT sama profetik kita saudara ya. Ya, Anda nggak usah tanya ke tukang ini. Terus Anda bisa foto ya tanganmu, difoto, cap gitu, diupload saudara ke ChatGPT. Anda nulis tangan, tulis yang panjang, difoto, upload seperti apa Anda, orang siapapun. Nanggap nggak maksudnya? Nah, ini saudara. Tadi dalam Wahyu ada berhala yang bisa bicara, patung yang bisa bicara. Kamu bisa tanya tentang agama ya saudara ya. Siapakah? Atau Allah, atau Tuhan, atau Dewa yang paling benar. Anda bisa nanya apa saja di situ. Opininya dia, ya kan? Ya, saudara ya. Bagaimana nasib Amerika nasib Indonesia tahun 2030. Anda cuma nanya gitu, kayak orang tanya jawab tuh loh. Ngeri ya, saudara ya. Dan tiba-tiba ini bisa ngomong. Bisa ngomong, ditaruh di dalam satu wujud robot, patung. Robotnya tuh bisa halus sekali, mukanya bisa kayak ini ya, bisa kayak Miyabi saudara ya, tergantung kamu mau kayak Miyabi atau mau kayak Mike Tyson saudara, ya kan. Nah itulah yang berhala, dan naga itu memberikan nyawa kepada patung itu saudara, sehingga patung itu bisa bicara ya, dan bisa meramalkan nasibmu. Bahkan patung itu ditaruh chip saudara ya, dia bisa turunkan api dari langit, ya kan. Iya kan, Anda semua nih ya tinggal taruh begitu kan. Enggak masalah-masalah begitu ya. Politik ini kan dari nasib Indonesia kan saya tanyanya kan. Nasib Indonesia yang bisa pasti, tapi ekonomi Indonesia berpotensi salah satu ekonomi terbesar, teknologi, pekerjaan. Wah, ini masih retorika semua nih ya. Nah, ini semua masih retorika. Tapi dia bisa menjawab. Begitu nanti kita masukkan politik ini, maka dia bisa menjawab sesuai dengan ininya ya. Tapi so far ChatGPT masih di apa, ada prompt yang tak terlihat. Anda tidak boleh ras, tidak boleh membahas yang negatif, yang jelek-jelek, tidak boleh foto orang atau apa. Tapi begitu platform itu promptnya dilepas, kamu bisa gambar mukanya saya atau mukanya Prabowo atau mukanya Jokowi dengan rapi sekali saudara. Ya, dan saya banyak menggunakan tadi yang saya gambar ini pakai ChatGPT saudara. Ini saya pakai ChatGPT tadi bikinnya. Ya, saya bikin ini pakai ChatGPT nih. Ya.
Saya nyiapkan ini tadi cuma setengah jam pakai ChatGPT ini. Bayangin. Tapi kamu harus pinter. Tapi nanti kamu nggak perlu pinter. Sekarang kamu kalau pakai ChatGPT kamu kudu pinter dulu, baru kamu bisa gunakan semaksimal mungkin. Semua platform AI itu kan kamu gunakan, bayangin. Dia akan menjadi berhala yang bisa bicara, ya. Nanti ya. Nah, kita bicara ya. Nanti ini dimasukin berbagai macam data dan informasi tentang yang baik-baik tentang Islam dan yang buruk tentang Kristen. Tergantung apa namanya algoritmanya. Menjawab apa saja. Kalau kamu tanya Facebook, ChatGPT dan banyak sekali, mereka sangat takut bicara tentang Islam. Tapi begitu bicara tentang Kristen, mereka kan wah kencang saudara. Ya, Marcel itu kuliah, yang kemarin cerita, dosennya ditanya ya tentang Islam, dosennya nggak mau jawab, tapi dosennya wah saudara dengan semangat, tapi ya dengan semangat perjuangan imperialisme, wah cerita tentang betapa buruknya Kristen, dosennya bule. Begitu ditanya tentang Islam nggak berani jawab dia. Nah itu juga platform AI juga sama begitu. Karena kalau ada yang jelek-jelek tentang Islam, Islam itu langsung bereaksi, langsung menyebarkan teror. Dan dia di framing oleh itu. Akhirnya kan algoritmanya kan makin tinggi kan, bahwa Kristen jelek, Islam baik. Itu yang terjadi nanti. Ya, itulah Imam Mahdi, dalam bimbingan Imam Mahdi. Tadi ya, saya nggak nulis itu, tapi dia bilangnya apa? Saya nggak nulis untuk kebaikan petunjuk bagi umat manusia loh saudara. Dia nulis sendiri kurang ajar kan? Imam Mahdi, dalam bimbingan Imam Mahdi untuk kebaikan dan petunjuk bagi umat manusia, kurang ajar saudara. Saya tadi nggak nulis ini loh, promnya saya nggak begini. Ya, dia akan mengumpulkan, menganalisa, memahami solusi berhikmah, algoritma termasuk ya. Ini semua tadi ya, apa nih, platformnya ChatGPT, GPT 4.0, Gemini, Cloud, Copilot, Perplexity, DeepSeek, ya. Terus apa lagi nih, Google, Bing, ya wah ngeri saudara, ini semua dikumpulkan, jadilah berhala yang bisa bicara dengan huruf nun di dalamnya. Ya kan, Imam Mahdi itu kan. Lalu di situ nanti ada tulisan saudara ya. Ada orang berpakaian kain lenan sebelah atas air sungai bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa? Itu ditulis di dalam Wahyu 12. Ya, maka perempuan itu ya akan dipelihara 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan naga itu menunggu berdiri di tepi pantai, di tepi dunia orang mati, saudara. Laut itu di dalam bahasa Alkitab, laut ya itu adalah dunia orang mati, Hades. Maka maut dan alam maut, maka laut menyerahkan maut dan alam maut itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, laut itu akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Maksudnya apa? Alam maut. Laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Lalu naga itu berdiri di tepi pantai. Itulah maksudnya dunia orang mati. Antara kehidupan dan kematian itu loh. Waktu kamu mati, pindah alam. Nah, itu ada setan yang nungguin tuh di situ tuh. Setan itu nunggu di tepi dunia orang mati. Ngambil kamu kalau kamu tidak punya meterai Kristus. Kalau apalagi meterainya kamu Islam ya, saudara ya, mualaf. Langsung disamber, saudara. Kamu mualaf ya langsung disamber, udah nggak ada ampun. Ya, tapi kalau kamu adalah seorang Kristen dengan darah Yesus di dahimu, ya, maka kamu akan diselamatkan. Ya, kamu tidak ada di tepi pantai, tapi kamu ada di Firdaus, di sebuah taman, bukan di tepi laut. Ya, apa itu satu masa, 2 masa, setengah masa? 1 masa itu adalah 2000 tahun tanpa hukum, dari Adam sampai ke Abraham. Ya, 2 masa itu adalah 2000 tahun ya dari mulai sunatnya Abraham, dimulainya Torah sampai zaman Yesus. Lalu 2000 tahun dari zaman Yesus sampai dengan hari ini yaitu dengan Roh Kudus. Torah itu adalah logos yang ditulis di batu, Roh Kudus adalah rema yang ditulis di hati, saudara.
Itu makanya bilang dua masa. Satu masa itu 2000 tahun. Dua masa itu 4000 tahun. Setengah masa itu kerajaan 1000 tahun. Lalu selesai digenapi semuanya. Ya. Terus, sejak dihentikan korban sehari-hari, apa maksudnya korban sehari-hari, saudara? Yesus mati di salib, dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuan di dalamnya. Buktinya apa, saudara? Buktinya bait suci runtuh. Sejak bait suci runtuh, orang Yahudi tidak lagi mempersembahkan korban sehari-hari. Ya, sejak bait suci runtuh, tidak ada lagi korban sehari-hari. Ya, tapi mengapa di situ ada dua angka, 1290 hari dan 1335 hari? Apa maksudnya, saudara? 1290 hari itu adalah 3,5 tahun, saudara ya. 1335 hari itu 3,5 tahun ditambah 50 hari. Ya, atau bedanya 45 hari. Mengapa ada beda 5 hari? Karena Yesus pergi ke Galilea nanti. Nangkep ya, saudara ya. 3,5 tahun Yesus pelayanan, tapi juga artinya 3,5 tahun masa antikristus menguasai dunia. Ya, saudara ya. 3,5 tahun masa antikristus menguasai dunia, tetapi artinya juga, kan kalau antikristus kan 1260 hari kan. 1260 hari masa antikristus menguasai dunia, atau 42 bulan lamanya. Nah, lalu di situ ada kata 1290 hari. Nah, apa itu 1290 hari? Kalau antikristus kan 1260 hari. Di dalam Wahyu 11 dikatakan 42 bulan lamanya, ya, dan 1260 hari itu sama. Itu masa antikristus dan masa orang bersaksi. Dua saksi Allah. Tetapi mengapa 1290 hari, saudara? Ternyata 1290 hari itu adalah masa dari pelayanannya Tuhan Yesus. Ya, 3,5 tahun pelayanan Yesus. Dimulai dari kapan? Dari 10 Tisiri, yaitu Yom Kippur Yesus dibaptis. Ya, masa Yom Kippur Tuhan Yesus dibaptis sampai dengan tanggal 14 Nisan ketika Yesus disalibkan. Ya, 3,5 tahun itu melewati 1 tahun kabisat, ditambah 30, 1260 ditambah 30, saudara. Nangkep nggak, saudara? Ini gini ya, Yom Kippur, kalau ada kata 1260 hari atau 42 bulan, ini adalah antikristus dan dua saksi Allah. Zaman antikristus berkuasa ya, saudara ya. Tapi kalau cerita 1290 hari, ini kan sama dengan 3,5 tahun kan. Ya, ini adalah masa dari Yom Kippur sampai dengan Paskah Yesus disalib. Masa pelayanan Yesus adalah 3,5 tahun, atau tadi ya 1260 hari, ya kan? Tetapi itu kan dalam 3 tahun ini melewati 1 tahun kabisat, di mana 1 tahun bukan 12 bulan tapi 13 bulan tambah 30 hari. Maka jadi 1290 hari. Itu loh, karena ada 1 tahun kabisat ditambah 30 hari. Ada 2 bulan, ada bulan Adar ya, saudara, 2 kali ya. Bulan 12-nya 2 kali. Itu ya, saudara ya. Ntar saya punya ininya enggak ya nih, contoh. Saya lupa siapkan ya. 12 bulan kalender Yahudi. Ya. Kan Nisan, Iyar, Sivan, Tamus, Av, Elul, Tisri, Mar, Sevan, Kislev, Tiv, Sefat, Adar. Nah, kalau kabisat 2 tahun sekali mereka mengalami kabisat, maka adarnya 2 kali.
Ya, bulan 12 itu 2 kali. Maka kalau 3,5 tahun itu kan 1260 hari dalam kalender Yahudi. Maka nambah 30 hari lagi. Maka jadi 1290 hari. Itulah masa pelayanan Yesus. Ya, ya, nih. Ini bulan Adar, maka tambah nomor 13. Bulan Adar lagi, Adar yang kedua. Ya, jadi 30 hari. Jadi 1 tahun 12 bulan. Lalu tahun kedua, tahun pertama ya, tahun pertama, maka tahun kedua jadi 13 bulan. Tahun ketiga 12 bulan. Ditambah 6 bulan. Maka jadi 1290 hari. Ya, bingung dah. Semoga nggak bingung ya. Bingung nggak Pak Mulia kalau begitu Pak Mulia? Enggak ya. Kan 1 tahun kan 360 hari. 1 tahun ini 360. Ya kan. Ini kan 360. Maka ini kan 390. Ya kan. Maka yang ini, yang kedua, jadi 390. Nah, kalau setengah 6 bulan ini 360 dibagi 2 kan cuma 180 kan? Maka 360 ditambah 390 tambah 360 ditambah 180. Berapa tuh? Berapa tuh Pak Mulia? 7. 360 kali 3. Ya kan? 8. 1080 ditambah 180 kan? 1260 kan? Ditambah 30 jadi 1290. Bingung enggak? Tahun pertamanya 360, maka tahun keduanya 390, tahun ketiganya 360 lagi tambah 6 bulan 180. Maka itu maksudnya 1290 hari. Itu yang dimaksud oleh Daniel ya. Semoga nggak bingung ya. Tuhan tolong supaya Anda mengerti ya. Ini ya. Jadi kalau bilang 1260 hari, itu maksudnya 42 bulan, itu adalah antikristus dan 2 saksi Allah, masa itu. Tapi kalau bilang 1290 hari, itu yang dimaksud adalah masa pelayanan Yesus. Nah, lalu kenapa tadi 1260 hari, 1335, ini jadi 45 hari ya. Kenapa 135 dari mana? Ya, 1290 hari, berbahagialah yang menantikan sampai 1335 tadi ya. Daniel 12 ya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa kekejian dan membinasakan ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. 45 hari kemudian. Itu adalah Pentakosta, saudara. Ya, lihat. Dari Yesus Yom Kippur, ya, dari Exodus Paskah, sampai dari Exodusnya Mesir, Paskahnya Mesir, sampai mereka tiba ke Sinai itu 50 hari, saudara. Mereka terima Torah. Tetapi dari Paskahnya Yesus mati di salib sampai dengan kebangkitannya Yesus itu 5 hari kurang lebih, karena Yesus mati di salib hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam dia bangkit, saudara. Ya, terus ditambah waktu itu kebangkitannya itu ditambah 45 hari, saudara. Maka jadilah ya 45 harinya. 50 dikurang 5 harinya itu kan dari Paskahnya sampai kebangkitannya Yesus kan. Lalu 45 hari. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan. Makanya itulah yang namanya Pentakosta di Yerusalem, saudara ya. Di Yerusalem itulah maka, karena memang ngitungnya 45. Ngitungnya itu dari hari pertama minggu itu. Bukan ngitung dari Paskahnya. Ngitung Pentakosta itu ngitungnya dari situ ya, saudara ya. Nah, 50 hari ya. Maka jadilah dia 45 hari dari itu ya, saudara ya. Datanglah Pentakosta itu. Ya. Itulah hari kepenuhan Roh Kudus. Berbahagialah.
orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mengapa? Karena orang-orang ini yang akan dibukakan. Ya, berbahagialah orang yang tetap menanti. Siapa yang tidak menantikan, saudara? Yang tidak menantikan sampai 1335 hari, Yudas Iskariot. Dia nggak bahagia, pengkhianat. Ya, itulah Yudas Iskariot yang tidak menanti-nantikan. Ya. Oh, kita balik ya, Daniel ya. Berbahagialah yang menantikan sampai 1325 hari. Ini Pentakosta ya. Tetapi engkau pergilah sampai akhir zaman dan engkau akan mendapat istirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesusahan zaman. Nah, kita mau balik sekarang ke Wahyu 13. Ia menyisakan mereka, Imam Mahdi itu, ya, yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya itu dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, ya Islam, namun tetap hidup. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanan dan dahinya, yaitu syahadat Islam. Jadi nanti Cina, ya, aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, bicara seperti seekor naga. Inilah Imam Mahdi. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya depan mata. Binatang yang pertama itu Islam, saudara ya. Ya, the beast itu Islam. Dan dijalankan depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Tadi ya, Islam. Islam ini kan sudah chaos, sudah KO ya, saudara. Udah sakit-sakitan di seluruh dunia itu, wah, seorang sudah terjadi anti-Islam di mana-mana sekarang ya. Dan Islamnya sekarang tiarap. Lalu nanti akan muncul Imam Mahdi, saudara. Imam Mahdi itu dengan teknologi AI, robot, ya, humanoid. Waduh, saudara, benar-benar yang tampangnya semuanya ya, wah, apa dibilang segala macam retorika yang Anda mengerti itu dilakukan semua oleh Imam Mahdi. Santun, ngomongnya halus, suaranya lembut, ya kan, dengan bening, ya kan. Tapi dia itu humanoid, ya. Lalu dia bikin semua orang tuh kagum. Nah, di Arab ini lagi dibikin ya, saudara ya. Dibikin kota AI ya, di Arab Saudi ini, di Mekah ya. Dibikin kota AI. Semua informasi tentang peradaban Islam nanti semua ada ya. Wah, tiba-tiba Anda akan terkagum-kagum. Itu baru contoh, tapi nanti masalahnya munculnya ada di Iran. Imam Mahdi ini nanti munculnya di Iran ya, di Persia. Ya, orang-orang Syiah yang bikin nanti. Dari dulu teknologi yang menemukan itu bukan orang Sunni, saudara ya. Yang menemukan teknologi itu dari dulu dari Iran, dari Syiah. Ya, mau semua sains dalam dunia Islam itu bukan ditemukan oleh orang Sunni, tapi oleh orang Syiah. Ya. Semua yang belakangnya kan, yang Al-Jabar lah, apa segala macam itu orang Syiah semua. Ya, penemu angka nol, apa segala macam itu orang Syiah semua itu, bukan orang Sunni. Ya, dan semua itu daerah-daerah sana. Ia menggunakan tanda-tanda yang dahsyat menurunkan api dari langit. Itu apa, saudara? Dia punya diperlengkapi dengan teknologi sehingga dia bisa bikin laser, bisa datangkan semua ya, mengendalikan satelit. Si humanoid ini, Al-Mahdi ini dia adalah sebuah humanoid yang kontak langsung ke satelit, saudara. Sehingga dia ngomong dia cuma ngomong aja bisa jadi tuh. Disetting di dalam diprogram untuk melindungi Islam. Ya. Jangan anggap saya nanti terjadi beneran yang saya ngomong ini ya. Dari mana ya? Dari Alkitab nanti ngajari ya. Nah, itu nanti. Kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa pada patung, siapa, saudara? Si naga itu ya. Kepadanya diberikan, siapa yang memberi kuasa? Naga itu siapa? Cina. Cina itu nanti yang memberikan teknologi semua itu kepada Iran.
Cina itulah yang akan membangkitkan teknologi, yang membangkitkan Iran dan peradaban Islam kembali, saudara. Negara Cina. Sangat sedih ya, karena saya keturunan Tionghoa, saya sangat sedih. Tapi itu yang terjadi ya. Karena bagi politik Cina, musuh dari musuhku adalah temanku. Ya kan? Bagi Cina kan, Arab dan Islam kan musuhnya Amerika, maka temannya Cina. Tapi sama kalian orang Indonesia, Cina, Arab, Islam Indonesia, Cinanya dimusuhin ya. Karena Yaman berusaha mengambil alih Islamnya Indonesia. Ya kan? Nah, itulah masalahnya. Lalu semua orang besar, kecil, miskin, kaya, hamba, merdeka diberi bersyahadat ya. Syahadat Islam. Nah, dengan huruf nun tadi, kalau kamu mu'alaf berarti kamu huruf nun. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Kenapa? Chaos. Perekonomian chaos. Maka kamu harus barter dengan sebuah sistem barter. Dan sistem barter, ya Dr. Ido kemarin menjelaskan kapan tadi itu ya, waktu tanggal 18 April ya, 19 April. Dr. Ido menjelaskan ya, daripada kita pakai sistem barter. Sistem barter kan untung rugi. Sedangkan sudah tidak ada kurs. Maka yang menjadi kurs adalah syariah Islam. Makanya kita orang Kristen harus belajar diakonia. Sama seperti dalam kisah Rasul 2 dan kisah Rasul 4. Kalau barter kan kamu barang tukar barang. Tapi kalau diakonia enggak, kamu kumpulin semua barang di dalam gereja. Ya, dalam sebuah komunitas. Lalu siapa yang butuh piano boleh ambil. Siapa yang butuh harmonika boleh ambil. Ya kan? Siapa yang butuh makanan boleh ambil. Tapi bukan barter. Jadi aku udah nggak pakai piano, anakku sudah nggak ada, udah ditangkap sama antikris misalnya kan. Ya sudah, piano aja di rumah daripada nganggur, kasihin aja siapa yang bisa pakai. Dan aku bisa ngambil makanan apa saja ya saudara ya, sesuai dengan yang diperlukan. Bukan sesuai dengan barang yang kita kasih. Nangkep nggak saudara? Itulah sistem diakonia. Kalau Islam menggunakan sistem barter. Syariah Islam adalah sistem barter. Kalau Kristen sistem diakonia, nggak adil dong Pak. Oh adil. Lah sekarang saya nggak butuh piano, ngapain saya pakai piano? Saya nggak butuh. Saya punya mobil 3, saya nggak butuh mobil, tak kasihkan semuanya. Saya sudah nggak bisa setir mobil, misalnya saya udah umur 90 tahun, ngapain saya setir mobil? Saya ambil makanan aja. Kan begitu saudara. Dan bahkan kalau saya nggak ngasih apa-apa, saya tinggal datang, tinggal ngambil makanan. Maka itu bukan sistem ekonomi. Maka kita terbebas dari huruf ini tadi, syahadat Islam. Kita nggak perlu. Dengan apa? Sistem diakonia. Kamu harus belajar ikhlas. Waduh ini piano ini penuh kenangan. Waduh ini gitarku kesayangan. Waduh ini mobil peninggalan istriku. Waduh ini apa? Aku punya gelang emas. Buat apa? Semua romantika, nostalgia, kasihkan aja saudara. Berikan saja. Supaya yang lain bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk there is no poor among us, supaya jangan ada yang miskin di tengah kita. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya ialah 666. Ini adalah jumlah syahadatnya orang Islam, ditambah huruf nun ya. Syahadatnya Islam 616. Ya. Syahadat Islam itu jumlahnya 616. Maka ditambah huruf nun Nasrani. Kan hari ini huruf nun itu dipakai ya saudara ya sama ISIS ya. Maka jadilah 666. Pesan saya apa saudara? Latih dirimu berdiakonia. Latih dirimu berdiakonia. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.